Saya ajak kita membuka satu teks firman Tuhan, ya, satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan demikian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ya, demikian firman Tuhan yang sudah saya baca, pelajari bersama. Saya yakin ini teks yang sudah familiar, ya, teks yang mungkin kita sering baca, ya. Apalagi teks ini terdapat di pasal pertama, ayat pertama dalam Alkitab kita. Saya ingin kembali melihat ada mutiara-mutiara yang indah yang saya temukan di dalam 3 ayat ini, ya. Bahkan mungkin nanti ada ayat-ayat lain yang akan saya singgung untuk mendukung penjelasan dari penguraian di teks ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya. Teks ini dimulai dari satu eh, kata, ya, pada mulanya, ya kan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, ya. Eh, Orang-orang liberal, ya, itu menganggap teks ini adalah dongeng, ya. Teks ini seperti cerita eh, cerita yang tidak benar, gitu, ya. Nah, karena apa? Karena mereka menganggap, ya, sesuatu itu harus masuk akal, ya. Yang tidak logis itu mereka sulit terima, gitu, ya. Ada banyak cerita-cerita dalam teks Alkitab yang orang-orang liberal itu menganggap ini hanya dongeng. Ini hanya ilustrasi belaka, gitu, ya. Saya mau katakan Kejadian pasal 1 itu bukan dongeng. Ini bukan ilustrasi, tapi ini adalah fakta, ya. Fakta sejarah, ya. Bukan dongeng, ya. Karena dalam Kejadian 1 ini tidak menggunakan kalimat pada zaman dulu, ya, atau dahulu kala, seperti, ya, kalau kita dengar dongeng-dongeng, dahulu kala hiduplah seorang raja bla 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 bla, atau pada zaman dahulu ada seorang kakek-kakek yang tinggal di sini dan seterusnya, ya. Tidak, tapi ada kata pada mulanya. Dalam bahasa Inggris itu in the beginning, ya. Dalam bahasa Ibrani itu bereshit. Jadi ini adalah sebuah fakta, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, gitu, ya. Itulah kalimat awal dari Alkitab kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kata bara yang kita sudah kenal, ya. Mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dan ini hanya dikerjakan oleh Allah. Manusia tidak bisa kerjakan. Kalau manusia itu hanya bisa menginovasi, ya, dari pohon menjadi meja, ya. Tapi sudah ada bahannya, hanya diinovasi, ya.
diubah bentuk karena manusia diberikan eh, kemampuan untuk oh, bekerja, ya. Jadi Allah eh, berikan itu kepada manusia dan manusia bisa membuat itu, ya, menginovasi, tapi tidak mencipta. Kalaupun kalaupun ada manusia, ya, banyak orang yang punya jiwa seni itu mencipta lagu atau syair, ya. Oh, lagu ini ciptaan ini. Itu pun kemampuan atau daya yang dimiliki oleh manusia untuk, ya, menggubah lirik, ya, lagu atau syair, itu pun dari Tuhan, gitu. Jadi bukan bukan eh, seperti kata bara di sini yang dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Dari yang tidak ada menjadi ada ini itu hanya dikerjakan oleh Allah, ya. Manusia tidak bisa melakukan ini, ya. Jadi dikatakan di situ, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah sebuah fakta, ini adalah sebuah kenyataan, bukan dongeng. Nah, ya. Dikatakan di ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Bumi ini belum berbentuk dan kosong. Dalam bahasa Ibrani itu kata tohu wabohu. Artinya eh, bumi itu belum berbentuk, tidak teratur, bisa juga dikatakan kacau balau. Dan suasananya di situ gelap gulita, ya kan? Gelap gulita menutupi samudra raya, ya kan? Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk, kosong, tidak teratur sama sekali, kacau. Ya, mungkin lebih ekstrim itu porak-poranda, keadaannya itu tidak tidak lawan kata daripada rapi atau tersusun, gitu, ya. Dan gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, itulah keadaan waktu itu, ya, keadaan eh, sebelum Allah menata, tapi keadaannya seperti itu, gitu, ya. Nah, ada frasa yang menarik di situ, tetap di ayat yang kedua, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya. Roh Allah melayang-layang, ya. Kalau secara literal kita menggambarkan roh Allah itu mungkin seperti kain yang melayang-layang di atas air, gitu, ya. Itu kalau kita punya angan-angan, ya, menggambarkannya. Kata melayang-layang di sini itu juga berarti mengerami, ya, mengerami. Sama seperti seekor ayam mengerami telur-telurnya dengan tujuan agar mereka menetas dan membawa kehidupan baru, ya. Jadi eh, kata-kata melayang-layang itu diartikan mengerami. Nah, Billy Graham itu sangat setuju dengan pemahaman bahwa eh, ini konsepnya Billy Graham, ya, pengkhotbah revival itu, ya, dia mengatakan bahwa roh Allah melayang-layang itu dipahami seperti induk ayam yang mengerami, ya. Ya, dengan demikian itu Roh Kudus itu mengerami penciptaan asal asal mulanya itu, ya, dengan tujuan untuk mengisi kekosongan dan ketiada bentukan, ya, atau bentuk yang belum berbentuk, gitu, ya, sesuatu yang belum berbentuk, ya. Itu konsep itu yang dipahami oleh Billy Graham, ya.
Nah, jadi memang di sini eh, kita melihat ada kata Allah, ada kata Roh Allah, gitu ya. Yang memang kalau kita membaca ini eh, sesuatu yang bisa dibedakan, gitu ya, bisa dibedakan. Nah, kemudian ayat yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah, ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, ayat yang ketiga. Ya. Nah, terang itu di sini itu merupakan simbol dari ketertiban dan keteraturan. Ya, karena situasi sebelumnya kan tidak teratur, ya, tohu wabohu, ya, eh, kacau balau, ya. Lalu Allah berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi, gitu. Ya. Terang tadi saya katakan itu melambangkan yang namanya ketertiban, keteraturan. Allah perlu menciptakan terang karena keadaan bumi sebelumnya itu masih gelap gulita. Ayat 2 ya. Terang itu diperlukan karena pada hari yang ketiga itu Allah akan menciptakan tumbuh-tumbuhan di darat. Yang pasti membutuhkan terang untuk fotosintesis ya, memasak makanan. Dan supaya keadaan bumi lebih teratur. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Dari ayat yang tadi saya sudah bacakan ini kita melihat ya bahwa Allah kita itu adalah Allah pencipta, Allah penata kehidupan, dan Allah yang mengatur. Dia seorang pencipta sekaligus manajer yang agung, ya, manajer yang agung yang mengatur kehidupan ini sedemikian rupa. Dan apa yang diciptakan oleh Allah itu berulang kali dikatakan, ya, itu baik adanya. Ya, misalnya di ayat 10, ya. Setiap kali setelah Allah menciptakan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik, gitu ya. Semuanya itu baik. Nah, kita melihat di sini ya bahwa Allah itu adalah Allah pencipta, Allah penata, Allah pengatur, dan yang semua yang diciptakan itu adalah baik. Ya. Kalau menata, menyusun itu tidak sembarangan, pasti terencana, pasti terstruktur, pasti sistematis, ya kan? Nah, ini satu mutiara yang luar biasa. Kita mengenal siapa Allah kita. Allah yang pencipta, mencipta, menata, ya sedemikian rupa. Allah yang suka keteraturan, Allah yang bekerja secara sistematis, terstruktur, dan punya perencanaan, gitu ya. Dan, nah kalau kita melihat juga, Allah tahu susunan yang baik, yang tepat, gitu ya. Maka sebenarnya kalau kita membaca kitab, bahkan saya mau katakan semua kitab dalam Alkitab kita ini, semuanya menceritakan tentang Allah. Ya, kitab kita menjelaskan itu tentang Allah, itu kejadian, kejatuhan manusia, pemilihan Israel, sampai penebusan oleh Kristus, gereja, dan sampai uh, peristiwa tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, semuanya menceritakan tentang Allah, gitu ya. Nah,
Kita juga percaya bahwa Allah yang mencipta itu adalah Allah yang bertanggung jawab. Ya. Kita tidak setuju atau kita tidak percaya dengan ajaran sesat yang mengatakan Allah memang mencipta, setelah itu dia tidak peduli, gitu ya. Kan ada konsep itu. Allah mencipta, dia pun peduli. Dia memelihara ciptaannya. Ya. Maka mutiara yang saya dapatkan dari pembacaan pagi ini adalah Allah itu adalah Allah yang suka keteraturan. Allah yang bekerja secara sistematis. Allah yang terstruktur dalam bekerja. Ya. Allah yang menata kehidupan ini. Saya juga menemukan bahwa Allah yang saya pahami dalam teks ini, berdasarkan teks ini adalah Allah itu adalah Allah yang berdaulat atas dunia. Allah yang berdaulat atas seisi dunia. Dan juga Allah yang berdaulat atas diri manusia. Ya. Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dan semua yang Allah cipta, Allah kerjakan, itu semuanya baik. Semuanya mendatangkan kebaikan. Nah, meskipun kalau nanti kita membaca pada pasal ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah selalu memberi solusi. Saat manusia jatuh dalam dosa, Allah berikan solusi. Bagaimana manusia bisa diselamatkan? Melalui Kristus. Lalu bagaimana kita memahami teks ini dalam kehidupan kita setiap hari? Kalau kita membaca teks ini seolah-olah nggak ada hubungannya dengan kita yang hidup di zaman apa ini ya, zaman era postmodern, gitu. Apa maknanya? Mungkin ketika kita melihat adanya kekacauan di mana-mana, ada perang misalnya, Rusia Ukraina, ada kelaparan, ada kemiskinan, ada doa-doa yang tak terjawab sekian lama. Ya, sementara hari ini kita bicara tentang Allah yang menata, Allah yang menyusun, Allah yang bekerja terencana dan seterusnya. Saya mau katakan ya bahwa Allah tetap bekerja, Allah tetap memiliki rencana yang indah untuk setiap kita. Kalau mungkin pun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, karena Dia punya waktu yang tepat. Dia Allah yang terencana, Allah yang punya susunan kerja. Doa bukan supaya Allah itu mengubah rencananya, tetapi doa itu adalah supaya kita mengetahui dan mengikatkan diri pada garis rencana Tuhan. Gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, berdasarkan kejadian pasal 1 ini, kita melihat ya bahwa Allah itu Allah yang berdaulat, Allah yang bekerja, Allah yang punya manajemen yang sangat baik, teratur kerjanya, sistematis ya. Dia ciptakan terang dulu, baru ciptakan tumbuhan. Nggak bisa, nggak dibalik, tumbuhan dulu, tapi belum ada terang ya gimana bisa hidup, ya kan? Tapi dia sistematis dalam bekerja, gitu. Terang dulu, baru tumbuh-tumbuhan. Dan kalau kita baca semuanya ini sangat amat sistematis dan selalu Allah mengatakan apa yang Dia sudah ciptakan itu sangat baik, gitu ya, sangat baik. Ya, inilah desain Tuhan sebenarnya untuk manusia.
adalah kebaikan. Manusia menikmati kebaikan Tuhan, gitu ya. Manusia menikmati apa yang sudah Allah rencanakan sejak awal. Tapi Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, mungkin kita menemukan ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang hebat, yang berat, ya. Tapi berdasarkan teks ini, ya, percayalah bahwa Dia sedang bekerja. Allah terus bekerja. Ya. Seperti kata Yesus, Bapakku bekerja, maka aku pun terus bekerja. Ya. Dia terus menata kehidupan ini. Dan itu menjadi sebuah tekad untuk kita terus berharap pada Tuhan. Ya, banyaknya tantangan hidup, persoalan dalam pelayanan, pergumulan di STT Sola Gracia Indonesia, ya, yang mungkin kita tiap pagi berdoa, doakan A, B, C, D, itu seperti sesuatu yang sudah terkonsep gitu ya. Doakan bangsa negara, doakan penerima mahasiswa baru, doakan akreditasi, doakan. Itu tiap pagi itu. Dan mungkin kita bertanya, kapan Tuhan jawab doanya gitu. Ya, kita mungkin bertanya, kapan Tuhan jawab? Tiap pagi gantian kita berdoa. Siapa yang khotbah, dia berdoa. Ya doanya yang sama itu. Tapi ada yang mungkin tanya, kapan ini jawabannya ini gitu ya. Saya mau katakan, dia punya planning, dia punya perencanaan, dia bekerja sistematis, dia terus bekerja, dia adalah Allah yang menyatakan segala yang baik atas hidup kita. Tidak pernah Allah merencanakan yang jahat. Allah tak pernah merencanakan kecelakaan. Allah tidak pernah punya rencana supaya manusia itu hidup susah, menderita. Tetapi pada dasarnya Allah selalu punya rencana manusia itu menikmati kebaikan Tuhan. Ya. Maka kita sebagai orang-orang percaya yang terus menikmati kebaikan Tuhan, milikilah hidup yang bertanggung jawab. Ya. Jangan mengukur Tuhan itu dengan standar kita. Tuhan, aku minta supaya doa itu dijawab besok, minggu depan, gitu ya. Tetapi kita yakin rencananya itu adalah rencana yang indah untuk setiap pribadi kita masing-masing. Rencana yang indah untuk STT-SGI. Rencana yang indah untuk Yayasan Anugerah Semata. Rencana yang indah untuk setiap keluarga kita masing-masing. Dan biarlah itu menjadi satu kekuatan tersendiri ketika kita menapaki hari ini. Ya, hari ini mungkin kita bilang sama dengan hari yang lalu. Ya, seorang filsuf mengatakan hidup ini hanya pengulangan. Ya. Tapi di dalam Tuhan hari ini adalah hari yang baru. Ya, karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Maka kita akan menikmati berkat yang baru setiap hari bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.